Baik, kita mulai. Jadi apa namanya? Kalau yang lain yang dari Cokro Aminoto Palopo ini mungkin sudah kenal saya. Saya Irwan Ramli. Ini kita kedatangan ada satu orang mahasiswa pertukaran mahasiswa dalam negeri yang ikut di kelas fisika matematik. Ada siapa namanya nih? Putri Andila. Coba perkenalkan nama singkat saja, Putri. Terima Putri kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, nama saya bukan Putri Andila, Pak, tapi nama saya Putri Antita, Berusinulingga. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, dan asal prodi saya itu pendidikan fisika. Terima kasih, Pak. Semester berapa sekarang? Apa, Pak? Semester berapa? Semester 3. Oke, semester 3 ya, sama ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, perlu saya sampaikan bahwa sudah tahu ya nama mata kuliahnya fisika matematik. Oke, jadi fisika matematik. Nah, saya sarankan sebelum kita lanjutkan Anda siapkan buku catatan. Oke. Karena fisika matematik itu sangat susah kalau hanya Anda mendengarkan. Oke. Kemudian apa lagi? Fisika matematik ini dibagi dua. Jadi karena materinya banyak, buku standarnya itu ini Mary L. Boas, ini buku standarnya Mary L. Boas. Mungkin di perpustakaan kita mungkin ada 1 atau 2 begitu kalau di Cokro Aminoto Palopo. Mungkin kalau siapa namanya Putri Andita yang kampusnya lebih besar, mungkin buku ini lebih banyak di perpustakaannya, khususnya di perpustakaan prodi. Oke? Karena buku ini banyak dipakai oleh orang fisika. Oke? Hampir semua kampus di Indonesia, kampus di dunia pakai buku standar ini untuk kuliah fisika matematik. Oke? Kalau misalnya Anda punya kemampuan untuk beli, silakan beli, tapi tidak saya wajibkan. Oke, nanti akan ada catatan kuliah dari saya yang merupakan intisari dari buku ini. Oke, di buku ini buku pegangan kita Mary L. Boas. Mungkin juga tugas-tugasnya saya ambil dari sini. Oke, buku kedua yang kita pakai ini ada Afken. Afken ini isinya lebih advance, lebih rumit, pendekatannya juga agak sedikit berbeda. Oke, kalau ini pendekatan ini biasanya digunakan untuk riset. Oke, ini biasa digunakan juga untuk kuliah di S2 Afken ini. Tapi penjelasan konsep dasarnya dan seterusnya sebagian kita ambil dari sini. Oke, fisika matematik itu jadi isinya buku itu kita bagi dalam 2 semester. Kita bagi dalam 2 semester. Kalau di Cokro Aminoto Palopo itu kebetulan namanya fisika matematika dasar dan fisika matematika lanjut. Oke. Nah, kalau di kampus lain mungkin namanya fisika matematik 1, ada fisika matematik 2. Oke. Mungkin kalau Putri Andita di sana nama mata kuliahnya apa? Fisika matematik ini. Matematika fisika, Pak. Matematika fisika 1 dan matematika fisika 2. Iya, Pak. Oke, jadi biasanya memang diselesaikan dalam 2 semester. Ada kampus yang bebannya 3 SKS, ada yang bebannya 4 SKS. Oke. Kebetulan kalau di Cokro Aminoto Palopo itu 3 SKS. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai kuliahnya. Jadi kuliah fisika matematik ini kita mempelajari metode matematik. Oke. Kalau misalnya
Anda sudah program kalkulus yang coba siapa Miftahul Jannah, Siti Fatimah, Anda sudah kuliah kalkulus? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalkulus dan dasar-dasar matematik. Oke, jadi itu dua mata kuliah itu adalah prasyarat untuk mengikuti kuliah ini. Kenapa dia menjadi prasyarat? Kalau misalnya Anda tidak tidak pernah mengambil mata kuliah itu, ya Anda akan kesulitan mengikuti kuliah ini. Tapi apa namanya, kuliah kita ini saya akan coba jelaskan sedetail mungkin. Selama saya menjelaskan, Anda tidak perlu menunggu sampai di akhir. Kalau ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, step by step-nya bisa langsung dipotong. Tidak perlu menunggu sampai selesai. Oke, jadi kalau ada yang tidak dimengerti, apa istilahnya itu, jangan ragu untuk bertanya. Oke, Anda kan kalau misalnya sudah pintar fisika matematik, nggak usah ikut kuliah ini, gitu. Jadi apa namanya, belajar itu seperti itu. Jadi jangan segan untuk bertanya. Kalau misalnya ada kendala dalam perkuliahan, sampaikan di grup, apapun itu, Anda ingin izin, dan seterusnya sampaikan saja di grup. Oke. Kemudian saya share screen. Kemudian ini apa? Saya sementara dalam proses pembayaran untuk akun Zoom yang premium. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa kita gunakan. Jadi apa namanya, untuk hari ini Zoom-nya itu akan mati setelah 40 menit. Oke. Setelah itu bergabung kembali dengan link yang sama. Oke. Nanti apa, setelah pembayaran Zoom-nya berhasil saya lakukan, kita bisa kuliah sampai 40 sampai 50 menit satu sesi. Oke. Jadi kita harusnya kan jadwalnya itu 7.30 sampai jam 10. Itu tidak mungkin kita habiskan Anda duduk di situ sampai jam 10. Oke. Yang pertama mungkin Anda akan bosan. Yang kedua, perangkat Anda boleh jadi rusak kalau dipakai terus-menerus, dipakai dalam waktu lama. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini fisika matematik. Dasar. Nah, apa yang perlu Anda persiapkan di mata kuliah ini? Coba perhatikan, ini akan sangat menentukan sukses tidaknya Anda di mata kuliah ini. Yang pertama, terkadang seperti ini. Kenapa mudah dilihat pada saat dosennya menjelaskan, penyelesaian persoalannya itu mudah, pada saat ujian susah. Itu hampir semua mahasiswa terkadang menyampaikan seperti itu. Kenapa? Karena fisika matematik itu khusus untuk fisika matematik itu tidak cukup Anda hanya mendengarkan kuliah seperti ini. Oke? Jadi apa namanya? Fisika matematik itu bukan cuma pengetahuan atau knowledge, tapi dia skill.
Artinya apa dia skill? Skill di sini itu skill di sini itu kalau misalnya mungkin yang terbesit di pikiran Anda skill itu misalnya pemain bola skillnya, tetapi fisika matematik itu juga merupakan skill, oke? Yang harus Anda latih. Tidak biar 10 buku membaca, 10 buku Anda baca fisika matematik, kalau Anda tidak mengerjakan soalnya, tidak bakalan bisa mengerti secara sempurna, oke? Dengan baik. Sama dengan fisika matematik itu sama dengan menyetir mobil. Biar 100 buku menyetir mobil Anda baca, kalau Anda tidak pernah praktek, Anda tidak bisa menyetir mobil. Oke? Jadi fisika matematik itu Anda harus berlatih. Nah, minimal latihannya itu tugas yang diberikan. Oke? Jadi tugas yang diberikan itu adalah untuk melatih skill Anda. Pengalaman saya dulu waktu kuliah S1 di Makassar, kita punya kelompok belajar ya kita yang bisa mengajari yang tidak bisa. Kemudian yang kita kerjakan bukan cuma tugas dari dosennya, oke? Kita pilih beberapa soal dari bukunya Boas, kita kerjakan secara bersama-sama. Kemudian teman yang tulisannya rapi menulis dengan ini solusinya, kemudian itu menjadi bahan belajar bersama untuk ujian. Oke. Jadi kalau misalnya Anda dikasih tugas, bagi saya untuk fisika matematik itu, khususnya untuk kuliah fisika matematik itu enggak apa-apa sama. Oke. Enggak apa-apa sama antara satu dengan yang lain. Anda boleh kerjasama tugas, Anda boleh berdiskusi tentang tugas, tetapi ujian yang diuji itu Anda pribadi. Oke, jadi usahakan kalau misalnya Anda misalnya menyalin tugas temannya, usahakan mengerti. Oke, jangan mau menyalin tugasnya temannya kalau Anda tidak mengerti. Oke, usahakan mengerti, tanya sama temannya dari mana didapat ini. Yang kedua, ini selalu sediakan pensil dan kertas. Nah, kalau mata kuliah ini ya alatnya cuma itu pensil dengan kertas dan otak Anda. Oke, jadi pensil dengan kertas, ambillah kertas bekas hasil print yang masih kosong di belakangnya itu masih bisa Anda gunakan. Saya pun untuk buat catatan kuliah itu masih menggunakan kertas. Ini kebetulan saya ambil kertas-kertas bekas saja dari kampus, kemudian belakangnya saya pakai mencatat untuk buat bahan kuliahnya. Jadi selalu sediakan kertas dengan pulpen. Yang ketiga, nah ini mungkin kalau di sekolah menengah, Anda mungkin hindari trik cara singkat, oke? Tidak cara singkat dengan trik itu atau trik dan shortcut, hindari ini. Oke? Karena kenapa? Nah, kenapa begitu soalnya dirubah atau konsepnya dirubah ya Anda cuma tahu triknya, Anda tidak mengerti konsep dasarnya. Jadi yang paling penting di sini adalah penguasaan konsep dasarnya. Yang selanjutnya, mungkin Anda berpikir bagaimana dengan bantuan komputer. Jadi banyak sekarang, kalau Anda masukkan saja soalnya, itu jawabannya keluar. Komputer banyak program lunak sekarang seperti itu. Apakah kita harus menggunakan itu? Nah, jawabannya, komputer itu dioperasikan oleh manusia. Sehingga
yang mengoperasikan itu harus paham konsep dasarnya. Oke? Jadi Anda mengerti dulu konsep dasarnya, Anda bisa menyelesaikan soal-soal yang simple, kemudian Anda menggunakan bantuan komputer untuk membuatnya lebih mudah. Oke? Jadi Anda tetap harus menyelesaikannya sendiri untuk soal-soal yang bisa diselesaikan secara analitik. Oke? Karena kita juga banyak persoalan di dalam fisika yang kita tidak bisa selesaikan dengan pulpen dengan kertas, tetapi kita butuh bantuan komputer. Tetapi ketika kita menggunakan bantuan komputer, kita harus mengerti. Oke? Kita harus paham konsep dasarnya. Saya kira itu penyampaian di awal tentang apa-apa saja yang hal penting yang berkaitan dengan fisika, kuliah fisika matematik. Selanjutnya di kuliah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, akan selalu ada tugas. Tugas Anda tulis tangan baru Anda scan. Oke. Tugas Anda tulis tangan baru Anda scan, upload di LMS. Oke. Untuk mata kuliah ini kita akan gunakan LMS Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nanti ini sementara Anda didaftarkan akunnya, mudah-mudahan minggu depan sudah ada akunnya semua sehingga Anda bisa download materi dan seterusnya di LMS kita. Oke. Yang kedua, tugas, nanti juga akan ada kuis. Oke, ada kuis. Kemudian ada UAS. Dan ada, UTS. Dan ada UAS. Oke. Nanti porsinya ini 20%, ini 20%, ini 30%, ini 30%. Oke, jadi jelas ya. Nanti konversi nilainya berdasarkan peraturan akademik yang ada di Cokro Aminoto Palopo. Saya harap semuanya bisa mengikuti kuliah ini. Dan saya harap semuanya bisa dapat Oke, baik, kita lanjutkan. Apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Pokok bahasan. Yang pertama itu deret, ini kita nanti langsung belajar tentang deretnya. Yang kedua, yang kedua bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Yang ketiga, matriks. Yang keempat, ini yang keempat, diferensial parsial. Oke. Yang kelima, integral lipat. Jadi kalau di kalkulus, kenapa kalkulus itu menjadi prasyarat untuk mata kuliah ini? Karena di kalkulus itu Anda sudah belajar integral,
Nah, di fisika matematik ini kita belajar integral lipat. Oke. Yang keenam, analisis vektor. Analisis vektor, kemudian ada deret dan transformasi Fourier. Yang kedelapan, persamaan diferensial biasa. Nah, ini 8 pokok bahasan ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu 14 kali pertemuan. Mungkin di sela-sela 2 bab ini kita ada kuis 1. Di sini ada kuis 2. Di sini ada kuis 3. Sini ada kuis 4. Oke. Kemudian di akhir ada UAS. Mungkin di sini setelah kuis 2, di sini ada UTS-nya. Oke. Saya kira seperti itu gambaran kuliah kita. Referensinya yang pertama tadi Mary L. Boas, ini profesor perempuan di Amerika yang menulis buku Mathematical Method for Physics. Kemudian yang kedua Arken, tadi Mathematical Method, seterusnya. Oke. Nanti di catatan kuliahnya bukunya ini lengkap saya berikan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin dikonfirmasi? Ada? Pak, maaf. Untuk pokok bahasan yang ke-7 itu deret sama transformasi apa ya, Pak? Fourier, biasanya dibaca Fourier. Oke. Terima kasih, Pak. Nanti kalau misalnya itu gunanya catatan kuliah karena biasa terkadang di papan tulis kita ini, papan tulis virtual kita ini terkadang kurang terbaca. Nah, untuk yang seperti itu yang benarnya biasanya ada di catatan kuliahnya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita break dulu 5 menit. Kita break dulu 5 menit. Saya mau ke belakang dulu. Nanti bergabung kembali. Oke? Jadi bergabung kembali, kita lanjutkan. Oke? Bergabung kembali di 7.05. Oke, sorry saya mau ke belakang sebentar. Bergabung kembali di 7.05 atau 8.05. Oke, di link yang sama.